Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena fisik, tetapi karena hidup. Pernahkah kamu tersenyum di depan banyak orang, namun di dalam hati terasa kosong? Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu lama bertahan sendiri. Di dunia yang penuh tuntutan ini, banyak orang belajar berpura-pura kuat, belajar menelan luka tanpa suara, belajar menyimpan air mata dalam diam. Bukan karena mereka tidak sakit, tetapi karena mereka terbiasa tidak punya tempat untuk mengadu. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, namun dalam. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tetapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Dan selama ini, kamu sudah melakukannya. Setiap hari kamu bangun, setiap hari kamu berjuang, setiap hari kamu melangkah meskipun hatimu terasa berat. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda ketangguhan. Banyak orang mengira orang kuat adalah mereka yang tidak pernah menangis. Padahal, orang kuat adalah mereka yang tetap berdiri meski ingin menyerah. Orang kuat adalah mereka yang tetap berjalan meski tidak ada yang menepuk pundaknya. Dan itu adalah kamu. Kamu terbiasa menjadi penolong. Kamu terbiasa menjadi pendengar. Kamu terbiasa menjadi sandaran bagi banyak orang. Namun, jarang ada yang bertanya, bagaimana keadaanmu sebenarnya? Lama-kelamaan, kamu belajar untuk tidak berharap, belajar untuk tidak meminta, belajar untuk memikul semuanya sendirian, dan disitulah kelelahan itu tumbuh. Bukan karena hidupmu paling berat, bukan karena kamu paling sial, tetapi karena kamu terlalu lama memikul beban tanpa meletakkannya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk memendam segalanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan. Dan salah satu kenyataan terpenting adalah manusia adalah makhluk yang butuh koneksi. Kamu boleh kuat, tapi kamu juga boleh lelah. Kamu boleh tegar, tapi kamu juga boleh menangis. Menangis bukan berarti kalah. Mengeluh bukan berarti gagal. Beristirahat bukan berarti menyerah. Kadang, yang kamu butuhkan bukan motivasi baru, bukan juga nasihat panjang. Yang kamu butuhkan hanyalah izin untuk bernapas, izin untuk berhenti sejenak, izin untuk berkata, "Aku capek," tanpa harus merasa bersalah. Ingat, kamu masih bertahan sampai hari ini, dan itu sudah luar biasa. Banyak orang menyerah di titik yang bahkan belum pernah kamu ceritakan pada siapapun. Banyak orang runtuh di luka yang selama ini kamu simpan dalam diam. Kamu tidak kalah, kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal, melainkan kamu sedang bertumbuh dengan caramu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh, penderitaan adalah guru. Ia membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap luka mengajarimu batas, setiap kecewa mengajarimu seleksi, setiap kesendirian mengajarimu kemandirian. Dan lihat dirimu sekarang, kamu mungkin belum sampai di tempat yang kamu impikan. Tapi kamu sudah jauh dari tempat di mana kamu pernah hampir menyerah. Itu kemajuan. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Kamu tidak tahu apa yang mereka lewati, dan mereka juga tidak tahu apa yang kamu hadapi. Fokuslah pada satu hal, menjadi sedikit lebih baik dari dirimu kemarin. Tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat. Yang penting, kamu tidak berhenti. Jika hari ini terasa berat, cukup lakukan hal kecil. Bangun dari tempat tidur, minum air, tarik napas dalam-dalam. Itu sudah cukup. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu terlihat baik-baik saja, tetapi seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Jujur bahwa kamu lelah. Jujur bahwa kamu butuh istirahat. Jujur bahwa kamu masih ingin bertahan. Dan selama kamu masih ingin bertahan, harapan masih hidup. Ingat, ini baik-baik. Kamu tidak lemah karena merasa lelah. Kamu tidak lemah karena merasa sendiri. Kamu tidak lemah karena ingin menyerah. Kamu kuat karena sampai sekarang kamu belum menyerah. Ada masa depan yang belum kamu lihat. Ada versi dirimu yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih damai yang sedang menunggumu. Teruslah berjalan, meski perlahan. Teruslah hidup, meski hari ini terasa berat. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Aku bangga pada diriku sendiri. Aku bertahan. Aku tidak menyerah." Dan pada saat itu kamu akan sadar, kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya terlalu lama bertahan sendiri.